Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Elisa Harisa dengan nomor pokok mahasiswa 240621222014. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis, berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian bahwa harta yang kita miliki sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah memberikan kita rezeki baik berupa uang, makanan, bahkan keluarga yang sayang kepada kita, bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki kepada yang membutuhkan dengan ikhlas. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian infak. Infak adalah berasal dari kata anfaqo yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Adapun menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang telah diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Untuk pengertian sedekah, secara bahasa sedekah berarti kebenaran atau kejujuran, karena berasal dari kata sidik yang berarti benar atau jujur. Secara istilah, sedekah adalah pemberian harta atau non-harta yang dilakukan secara sukarela di luar kewajiban zakat untuk kebaikan atau kemaslahatan umum. Lalu apa perbedaan dari infak dan sedekah? Mari kita simak video berikut ini. Kamu pernah dengar istilah infak, sedekah, dan zakat? Masih bingung gak bedain ketiga istilahnya? Kalau bingung, berarti kita sama. Tapi, ayo kita bahas satu persatu. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu, yang berarti membelanjakan harta. Eits, sabar dulu akhi, karena arti ini masih umum untuk difahami dan kita ambil kesimpulannya. Infak atau membelanjakan harta bisa diartikan positif dan juga negatif, tergantung apa yang kita lakukan dalam membelanjakan harta itu. Bisa dibelanjakan dalam kebaikan atau dibelanjakan dalam keburukan. Dalam hal ini, membelanjakan harta dimisalkan dalam berbagai bentuk seperti menabung, berzakat, belanja kebutuhan hidup, dan bisa juga hal-hal negatif seperti berjudi. Tapi, kalau kita ngelakuin hal-hal negatif seperti judi, jangan pernah alasan dengan bilang, gue lagi infak nih. Kalau sedekah sebenarnya termasuk dalam infak. Sedekah bisa diartikan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Sedekah bukan hanya berbentuk harta. Bahkan, senyum kepada saudara kita pun adalah sedekah. Nah, sekarang kita mengetahui apa perbedaannya infak dan sedekah. Infak adalah memberikan harta, baik berupa uang, makanan, pakaian, dan lain-lain di jalan Allah tanpa batasan jumlah dan tidak harus untuk fakir miskin. Infak bersifat wajib maupun sunnah. Adapun sedekah itu lebih luas dari infak. Selain harta, sedekah juga mencakup segala kebaikan seperti senyum, menolong orang, berkata baik, dan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu keutamaan bersedekah. Mari kita simak video berikut ini. Dua botol susu ya, Pak? Maaf, uang kecil saja, Bu. Kembali 60.000. Saya tidak punya kembaliannya. Tidak apa, buat Bapak saja kembaliannya. Alhamdulillah, Ibu baik sekali. Semoga dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu, mengapa ibu tidak menerima uang kembaliannya? Bukankah ibu selalu tegas pada kita untuk tidak boros dalam menggunakan uang? Itu namanya sedekah, Bika. Sedekah? Tapi kenapa ibu cuma sedekah 60.000? Uang ibu kan banyak. Sedekah itu boleh berapa saja dan dalam bentuk apa saja. Uang, makanan, ataupun barang. Dan itu tergantung kemampuan kita. Rasulullah pernah bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Jadi, sedekah itu tidak harus banyak-banyak. Tergantung kemampuan kita. Kalau punya banyak uang, tentu saja kita boleh sedekah yang banyak juga. Benar sayang, Rasulullah juga bersabda bahwa harta kita tidak akan berkurang walaupun terus-menerus disedekahkan. Maka bukalah pintu rizki dengan sedekah. Ada kisah menarik dari sahabat Rasulullah, namanya Abu Talhah. Dia super kaya, punya banyak kebun kurma. Ada satu kebun kurma yang paling dia cintai, yaitu kebun Bairaha. Suatu hari, dia menghadap Rasulullah dan berkata bahwa dia ingin menyerahkan kebun tersebut sebagai wakaf. Mengapa dia menyerahkan kebun yang paling bagus? Bukankah dia punya yang lainnya? Karena Abu Talhah mengamalkan apa yang tertulis di Al-Quran, surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sehingga jika kita bisa mengeluarkan harta yang paling dicintai untuk bersedekah, itu sangat luar biasa. Wah, keren sekali. Ibu, boneka ini... Kenapa, Bika? Bonekanya rusak. Tidak, Ibu. Bika mau kasih ini ke Lumi. Lumi? Iya, dia teman baru Bika di panti asuhan tadi. Dia bonekanya sudah rusak. Bika kasihan. Bika mau kasih ini buat Lumi. Tapi boneka itu kan kesayangan Bika. Tidak apa-apa. Itu karena Bika mau dapat kebijakan yang sempurna. Bika mau sedekah barang yang Bika sayang dan masih bagus ini buat Lumi. Kebajikan, bukan kebijakan. Ibu, Kabi juga mau ikut sedekah. Alhamdulillah. Besok Ibu antar ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mari kita berinfak dan bersedekah dengan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.